bukan datangnya dari kepandaian kita, bukan datangnya dari kekuatan yang kita miliki, bukan datangnya dari kelebihan yang ada pada diri kita, namun seluruh kenikmatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia Allah Azza wa Jalla yang berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin famin Allah." Apa saja kenikmatan yang kalian rasakan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang wajib bagi kita sebagai hamba Allah untuk membalas kenikmatan tersebut dengan senantiasa bersyukur dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, aku akan menambah lagi kenikmatan-kenikmatan itu kepada kalian. Namun apabila kalian kufur, maka ketahuilah siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangatlah pedih. Termasuk di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, di mana pada malam hari ini kita berkumpul di majelis ini, yang ini semua telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berkumpul di satu tempat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biqa' ila Allah azza wa jalla al-masajid. Sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini adalah masjid-masjid, buyutullah. Kita berkumpul setelah kita melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, lalu kita duduk sejenak, duduk sambil menanti salat isya. Dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam keutamaan seorang yang duduk di masjid menunggu salat yang berikutnya. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa la yazalu fi salatin man tawara as-salat." Seorang muslim itu dianggap dia selalu mengerjakan salat. Dia berada di dalam salat selama dia duduk untuk menunggu salat yang berikutnya. Subhanallah. Di samping itu pula kita duduk bermajelis ilmu. Majelis ilmu, majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh para malaikat, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita membahas ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang keutamaan ilmu, maka akan menghabiskan banyak majelis. Namun cukuplah dalam majelis yang singkat ini kita mengingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun?" Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Tentu jawabannya tidaklah sama. Seorang yang berilmu dengan ilmu yang dia miliki, dia mampu membedakan antara yang hak dan yang batil, mana kebenaran, mana kebatilan. Oleh karena itu, seorang yang memiliki ilmu diangkat kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang yang diberikan ilmu diangkat lagi beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cukuplah dalam majelis yang singkat ini kita menyebutkan satu hadis
menjelaskan tentang keutamaan ilmu, hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pada seorang hamba itu kebaikan, apa yang Allah berikan kepadanya? Apakah Nabi mengatakan Allah menjadikan dia menjadi kaya raya? Apakah Allah Subhanahu wa taala apabila ingin memberi kebaikan pada seorang hamba dijadikan sebagai gubernur, jadi wali kota, menang dalam pemilu? Bukan itu rupanya. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan," siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kepada seorang hamba itu kebaikan, yufaqihu fid din. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba itu paham tentang agamanya, mengerti mana yang wajib lalu dia jalankan dan dia amalkan, mengerti mana yang haram lalu dia tinggalkan dan dijauhi. Begitulah tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba dengan ilmu. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan terhadap sesuatu dari satu kenikmatan kecuali tambahan ilmu. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa qul rabbi zidni ilman, dan katakanlah wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, Rabbi, wahai Rabbku, zidni ilman, tambahkanlah kepadaku ilmu. Bukan harta, bukan kedudukan, bukan jabatan, akan tetapi ilmu syar'i, ilmu agama yang dengannya seorang hamba dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu berbanggalah ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala memilih kita termasuk di antara yang dimudahkan baginya melangkahkan kaki-kaki kita menuju ke majelis-majelis ilmu. Dalam keadaan kita melihat pengajian-pengajian seperti ini, subhanallah, gratis, gak dipungut bayaran. Ada tadi yang masuk bayar? Gak ada, gratis, pintu terbuka lebar. Bandingkan dengan seorang, kalau orang-orang fasik buat konser ya di lapangan, di mana orang mau masuk itu bayar. Tapi subhanallah, lihat ya, demikian banyak mereka yang dipengaruhi oleh para syaitan sudah bayar, rebutan lagi, berdesak-desakan masuknya. Padahal yang dikerjakan di dalam teriak-teriak yang tidak beri manfaat sama sekali. Seorang mendatangi majelis ilmu gratis, tidak dipungut bayaran. Keutamaan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Namun kondisinya seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sungguh sedikit di antara hamba-hambaku itu yang bersyukur. Sangat sedikit, qalil. Mayoritasnya apa? Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Apabila engkau mengikuti mayoritas manusia yang ada di muka bumi, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap semoga kita termasuk di antara orang-orang yang sedikit jumlahnya akan tetapi bagian dari orang-orang yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kita di malam hari ini saya ingin membahas secara ringkas sesuai dengan waktu yang ada salah satu ayat yang
semoga ayat Allah Subhanahu wa taala ini menjadi peringatan bagi kita semua, khususnya untuk diri saya sendiri. Sebab mengingatkan ayat itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berikan peringatan, ingatkan. Mengingatkan itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Beri peringatan apabila peringatan itu memberi manfaat. Meskipun ayat ini sudah sering kita dengarkan, namun mungkin di antara kita ada yang belum memahami benar kandungan yang terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Azza wa Jalla yang disebutkan dalam surah At-Tahrim pada ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduha an-nas wal hijarah 'alayha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum." Pelihara diri kalian. Wa ahlikum, dan pelihara keluarga kalian. Pelihara dari apa? Nara. Dari api neraka. Yang bahan bakarnya manusia dan bebatuan. Yang di sana terdapat malaikatun ghilazun shidad, malaikat-malaikat yang keras, kasar. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu mengerjakan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin untuk memelihara diri mereka dan memelihara keluarga mereka agar mereka tidak termasuk ke dalam ahlun nar, penghuni neraka yang menyakitkan, neraka yang Allah Subhanahu wa taala siapkan sebagai siksaan yang pedih bagi orang-orang yang membangkang dari firman, dari ayat-ayat, dari Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Qu anfusakum, pelihara diri kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala pertama kali memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk memelihara diri sendiri dahulu. Pelihara diri terlebih dahulu. Perhatikan diri kita. Jangan sampai diri kita masuk ke dalam api neraka, dilemparkan ke dalam neraka Jahannam, waliyadzubillah. Perhatikan diri kita terlebih dahulu. Ini yang pertama kali. Jangan kita memperhatikan orang lain, ngurusi orang lain supaya orang lain masuk surga, kita tinggal di belakang biar saya masuk neraka. Gak boleh seperti itu. Ya. Biarkan anak saya dululah. Yang penting anak saya ini harus jadi orang yang berilmu, harus jadi orang yang taat kepada Allah dan hormat kepada orang tuanya. Kalau saya ini kayaknya sudah terlambat, jadi sudah nggak usah sholat. Akhirnya nggak sholat. Ya, yang penting keluarga perhatikan, dirinya nggak diperhatikan. Ini salah. Perhatikan diri. Karena masing-masing dari kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Masing-masing kita akan membawa amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mampu anak itu memberi keselamatan, memberi syafaat kepada orang tuanya apabila orang tuanya mati dalam keadaan kafir. Enggak mau beribadah, enggak mau sholat, masa bodoh dengan ibadah. Datang bulan Ramadan, enggak berpuasa di bulan Ramadan. Punya kemampuan menunaikan ibadah haji, tidak juga dia menjalankan ibadah haji. Sholat juga dia tidak kerjakan. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Oleh karena itu di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaytum." Pelihara diri kalian, selamatkan diri kalian. Tidak memudaratkan kalian adanya orang-orang yang sesat apabila kalian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Wa ahlikum." Dan perhatikan pula keluarga-keluarga kalian. Istri-istri kalian, anak-anak kalian, pelihara mereka. Jangan sampai mereka terjatuh ke dalam nar jahannam, siksaan yang sangat pedih dan menyakitkan. Ketika seseorang telah masuk ke jenjang rumah tangga melalui pernikahan, lalu kemudian hasil dari pernikahan itu Allah Subhanahu wa taala memberi karunia kepada mereka berupa anak-anak. Maka dalam keadaan seperti itu, seorang suami terhadap istrinya, seorang ayah terhadap anak-anaknya, dia adalah seorang pemimpin meskipun dalam ruang lingkup yang kecil. Dalam rumah tangga, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa' bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. Laki-laki itu pemimpin terhadap wanita dengan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada sebagian mereka atas sebagian yang lainnya. As-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah. Maka seorang wanita yang salihah adalah yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memelihara kehormatannya pada saat suaminya pergi meninggalkannya untuk mencari kerja atau untuk satu urusan tertentu. Ketika suaminya pergi, dia memelihara dirinya, menjaga kehormatannya. Maka laki-laki adalah seorang pemimpin di tengah-tengah keluarganya. Maka dia wajib untuk membimbing, mengarahkan keluarganya kepada kebaikan, kepada ketaatan, menjauhkan mereka dari neraka jahannam liyadzubillah. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menerangkan firman Allah Subhanahu wa taala ini, apa makna dari firman Allah, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Ay 'allimuhum wa adibuhum." Ajarkan kepada keluarga kalian ilmu dan ajarkan kepada keluarga kalian itu adab. Jadi itu makna pelihara diri dan keluarga kalian dari api neraka. Allimuhum wa adibuhum. Ajarkan kepada mereka ilmu dan ajarkan kepada mereka adab. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala ini, kata beliau, "I'malu bi ta'atillah wattaqu ma'asiyallah wa muru ahlikum bidzikr yunjikumullahu minan nar
beramallah kalian untuk taat kepada Allah. Takutlah kalian dari berbuat maksiat kepada Allah. Dan perintahkan keluarga kalian agar mereka senantiasa mengingat Allah. Maka ini akan menyelamatkan kalian dari neraka. Dari sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah menjelaskan kepada kita bahwa kewajiban orang tua lebih terkhusus dalam hal ini sebagai seorang ayah terhadap anak-anaknya, sebagai seorang suami terhadap istrinya, untuk mengajarkan kepada mereka ilmu. Kalau kita berbicara tentang ilmu yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika disebutkan ilmu dan keutamaan ilmu disebutkan secara mutlak, maka yang dimaksud adalah ilmu din, al-ilmu nafi', ilmu agama, ilmu yang bermanfaat. Ini yang dimaksud. Adapun ilmu dunia, maka bisa dimiliki oleh orang-orang kafir, dan itu bukan keutamaan. Orang kafir mungkin di antara mereka ada yang punya kelebihan dalam ilmu-ilmu dunia, dalam teknologi, dalam bidang kedokteran, dalam bidang-bidang yang lainnya. Orang-orang kafir mereka bisa lebih maju daripada kaum mukmin, kaum muslimin. Dan itu bukan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Azza wa Jalla dalam suratul Isra menerangkan tentang keadaan orang-orang kafir, bahwa dalam urusan dunia orang-orang kafir itu jagoannya. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka orang-orang kafir ini, mereka berilmu secara zahir dalam perkara dunia. Coba lihat Amerika, luar biasa kemajuan, ya, kemajuan teknologi, kemajuan tata kotanya, luar biasa. Seorang kalau tidak punya iman berangkat ke Amerika, lihat kondisi Amerika, yang keluar dari mulutnya wah. Saking kagumnya dia dengan perkembangan di Amerika yang nggak ada bandingannya dibandingkan Maros. Jangankan Maros, Makassar nggak ada bandingannya, apalagi Maros. Nggak ada bandingannya. Datang ke Prancis, luar biasa. Ada yang menyebutkan di Prancis itu ada jembatan tinggi sekali. Sampai seorang kalau lewat jembatan itu nggak kelihatan bawahnya, saking tingginya. Nggak tahu berapa meter. Alhamdulillah belum pernah ke sana. Ya. Datang ke negara-negara kafir, luar biasa dalam hal dunia. Namun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Dalam urusan akhirat mereka inilah lain. Siapa yang membaca perkataan Al-Imam Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah taala dalam kitabnya Adwa'ul Bayan, beliau menerangkan tentang ayat ini luar biasa, menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita kondisi orang-orang kafir dalam urusan dunia maju mereka, tapi dalam urusan akhirat mereka tidak perhatian. Makanya mereka ini yang mereka jaga adalah dunia mereka. Ini orang-orang kafir. Kesehatan, takut sekali mereka dengan kematian. Gimana cara menjaga kesehatan, tapi menjaga hati tidak sama sekali. Ya. Kalau ada sesuatu berita yang heboh, yang menakutkan, sudah gempa itu orang-orang kafir. Ya. Mau kiamat katanya, tanggal 21 Desember. Gempar. Orang-orang yang tidak punya iman gempar. Heboh. Ya, padahal kalau dia tuh, ini lulusan luar biasa, doktor, profesor, ya, SS ini,
itu banyak macam-macam SS-nya. Jadi dari sisi dunia mereka punya titel, mereka punya ilmu, tapi luar biasa ketakutannya, takut dengan hilangnya dunia. Sampai saya sempat baca itu, ya, sebagian mereka di Belanda itu ada yang sampai buat sekoci di depan rumahnya, khawatir tiba-tiba kalau terjadi kiamat dan masuk sekoci, sudah disiapkan berbagai macam jenis makanan di dalam. Kalau kiamat kamu masuk sekoci, sekoco gak ada manfaatnya, gak ada manfaatnya. Kiamat semuanya hancur. La haula wala quwwata illa billah. Anaknya Nabi Nuh, ketika Nabiullah Nuh alaihissalam meminta anaknya, ikutlah bersama kami di sini, naiklah kapal ini. Kata anaknya, tidak, saya akan naik ke gunung sana yang akan menjaga aku dari banjir. La asimalakal yaum, kata Nuh alaihissalam, tidak ada yang bisa menjaga kamu hari ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Manfaat dan mudarat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihat rasa takutnya mereka kalau kehilangan dunia. Namun seorang mukmin tenang, ya. Ada yang memberitakan hari ini tanggal sekian kiamat, biarkan. Tidak ada urusan dengan kaum mukminin. Kaum muslimin sudah punya pedoman Al-Quran wa Sunnah, wa indahu ilmu sa'ah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menerangkan yang mengetahui hari kiamat itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Indahu ilmu sa'ah. Nabi saja enggak tahu. Malaikat Jibril yang dekat dari Allah Subhanahu wa ta'ala di atas langit enggak tahu. Dalam hadis Jibril, ketika Jibril datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang prinsip-prinsip agama, di antara yang ditanyakan, akhbirni anis sa'ah, tolong beritakan padaku kapan terjadi hari kiamat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'id. Kalau yang bertanya nggak ngerti, apalagi yang ditanya, lebih nggak ngerti lagi. Tidaklah yang ditanya lebih mengerti daripada yang bertanya. Kamu malaikat, gak tahu, apalagi saya. Ya, seakan-akan itu yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya gak ada seorang pun yang mengetahui. Itu termasuk di antara miftahul ghaib. Wa indahu mafatihul ghaib. Milik Allah Subhanahu wa taala, kunci-kunci alam ghaib. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Coba lihat, kalau seorang punya keyakinan tenang, ya, dia merasa aman, dia merasa tentram dengan ibadahnya, dia merasa tentram dengan imannya. Kalaupun saat itu terjadi kiamat, ya, maka dia tidak merasakan kekhawatiran karena dia merasa tenang dengan agama. Ya. Tentu masing-masing manusia punya kiamat sendiri-sendiri. Barang siapa yang sudah meninggal dunia, itulah kiamatnya dia. Itulah kiamatnya dia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, yang wajib bagi kita sebagai orang tua, bagi kita sebagai suami, perhatikan keluarga kita. Ajarkan kepada mereka ilmu, ajarkan kepada mereka adab. Kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap keluarga yang wajib hukumnya untuk kita membina mereka, mengarahkan mereka kepada kebaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian itu pemelihara, dan setiap dari kalian akan bertanggung jawab, akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang dipeliharanya.
farrajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang lelaki dia adalah pemimpin, dia adalah pemelihara di tengah rumah tangganya, dan dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Demikian pula seorang wanita, dia adalah seorang pemimpin di rumah suaminya untuk mendidik anak-anaknya, dan dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kepemimpinannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyyah yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harrama Allahu alaihi al-jannah." Tidaklah seorang hamba ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberi kepadanya tanggung jawab untuk memelihara, untuk memimpin. Dalam hal ini kita sebagai kepala rumah tangga memimpin rumah tangga kita masing-masing. Lalu kemudian dia mati. Pada saat dia mati dalam keadaan dia tidak menunaikan amanah ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan baginya al-jannah, mengharamkan baginya surga. Jadi tanggung jawab yang besar, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kalau seorang masuk ke jenjang rumah tangga dengan pernikahan, jangan yang diingat enak-enaknya saja. Nikah ini enak. Aduh, nyesal, kenapa nggak dari dulu kan? Nyesal aku nikah, kenapa nggak dari dulu? Yang diingat enak. Kemudian melalaikan tugas terpenting sebagai seorang ayah, tugas terpenting sebagai seorang suami dalam ruang lingkup rumah tangga adalah mendidik mereka. Semenjak kecil, anak itu harus dididik, diarahkan kepada kebaikan, diarahkan dari sisi ilmu agamanya. Ini yang paling utama. Diajarkan kepada mereka ilmu din, ilmu agama, diajarkan kepada mereka adab. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita meninggalkan generasi-generasi di masa yang akan datang yang generasi ini tidak memiliki iman, lemah dalam melaksanakan ketaatan, lemah dalam menuntut ilmu, lemah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya khawatir orang-orang yang mereka akan meninggalkan keturunan-keturunan mereka di masa yang akan datang, keturunan-keturunan yang lemah ilmu, lemah iman, lemah ibadah, lemah dalam pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lemah dalam kebaikan-kebaikan. Ini yang harus kita khawatirkan. Ini yang harus kita jaga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak itu menyimpang, yang paling pertama yang bertanggung jawab di hadapan Allah adalah orang tua. Orang tua. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berusaha untuk mengarahkan seseorang agar mereka memiliki keturunan-keturunan yang baik di masa yang akan datang. Dan itu dimulai dari sebelum seseorang masuk ke jenjang pernikahan. Baru sampai tahap memilih calon. Ketika seorang tidak memilih calon, kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menerangkan, tunkahul mar'atu li arba, li jamaliha,
wali hasabiha, wali maliha, wali diniha. Wanita itu dinikahi biasanya karena 4 ini. Ada yang dinikahi karena kecantikannya, ada yang dinikahi karena keturunannya, ada yang dinikahi karena hartanya, ada yang dinikahi karena agamanya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faghfar bidati din taibal yadat." Pilihlah seorang wanita yang memiliki agama yang baik, wanita yang salehah. Celaka kamu, rugi kamu kalau kamu tidak memilikinya. Ya. Pilih wanita yang salehah. Jadi sebelum seseorang masuk ke jenjang pernikahan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengarahkan gimana cara memilih cara. Cari wanita yang saleh. Ya. Karena wanita saleh itu adalah barang yang paling mahal, yang paling berharga yang ada di dunia ini. Lebih berharga dari emas, lebih berharga dari batu bara, lebih berharga dari marmer yang ada di Pangkep itu. Lebih berharga dari dunia dan segala isinya. Masa? Siapa yang mengatakan itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Dunia itu penuh dengan perhiasan. Sebaik-baik perhiasan dunia emas, berlian, perak, batu bara, bukan. Al-mar'atu salihah, seorang wanita yang salihah. Subhanallah. Mengapa demikian? Karena hanya wanita yang salihah inilah yang bisa membantu kita untuk memperbaiki rumah tangga, untuk menjalani bahtera rumah tangga dengan cara yang baik, dengan cara yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi kriteria mencari wanita saleh. Kemudian setelah menikah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita adab-adab. Dalam riwayat Imam Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ata ahadukum ahlahu falyaqul bismillah, Allahumma jannibna syaitan." Hafal semua insyaallah. Wa jannibish syaitana ma razaqtana. Apabila salah seorang kalian mendatangi keluarganya yang belum hafal, malam ini harus hafal. Ya. Hendaknya dia mengucapkan bismillah. Jadi dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon bantuan kepada Allah. Allahumma jannibna syaitan. Ya Allah, jauhkan syaitan dari kami. Dan jauhkan syaitan dari apa yang Engkau berikan pada kami berupa rezeki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu law ruziqa lahu waladun lam yadurruhu syaitanu abadan." Kalau Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki disebabkan karena hubungannya pada malam tersebut, ketika dia membaca doa ini, syaitan tidak akan bisa memudaratkan anak tersebut. Jadi belum lahir sudah dijaga. Ya. Jadi sudah berusaha untuk membuat benteng-benteng yang kokoh agar syaitan itu nggak bisa menggodanya. Sebelum anak itu ada. Sebelum anak itu lahir di dunia ini. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika anak itu lahir, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan anak ini lahir di atas fitrah, di atas Islam, di atas kesucian, suci dari syubhat, suci dari syahwat, suci dari penyimpangan-penyimpangan, di atas fitrah. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, dalam riwayat Bukhari dan Muslim
Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mauludin yuladu 'ala fitrah." Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrahnya, di atas kesucian. Siap untuk menerima tauhid, siap untuk menerima kebaikan dan kesalehan. Maka ini juga penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ketika anak itu dewasa, disinilah tanggung jawab orang tua. Karena ketika dia dewasa, dia akan mulai mengenal lingkungannya, dia akan mulai mengenal apa yang ada di sekitarnya, dia akan mulai memahami sesuatu. Maka pada masa-masa yang seperti ini, inilah peranan orang tua yang sebenarnya untuk benar-benar menjaga anak tersebut agar selalu berjalan di atas kebaikan. Apabila orang tua lemah dalam hal ini, melantarkan masa bodoh dengan pendidikan anaknya, tanggung jawabnya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Orang tuanya lah yang menyebabkan anak itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi. Meskipun dia tidak terang-terangan mengatakan saya Yahudi, saya Nasrani, tapi dari bentuknya, dari modelnya sama seperti Nasrani, Yahudi dan Majusi. Wallahul musta'an. Dari pemikirannya ada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ucapan yang indah sekali berkenaan tentang tarbiyatul aulad, disebutkan dalam kitab beliau Al-Fawaid. Kata beliau rahimahullah, faman ahmala ta'lim waladihi ma yanfa'uhu wa tarakahu sudan faqad asaa ilayhi ghayat al-isaa'ah wa aktharu al-awladi innama jaa'a fasaduhum min qibali al-aba' وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه فأضاعوهم صغارا. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, barang siapa yang menelantarkan pendidikan anaknya, dia meninggalkan anaknya itu terlantar, tidak dididik, tidak diajari Islam, dibiarkan begitu saja. Kata beliau, faqad asaa ilaihi ghayatal isaa'ah, maka sungguh dia telah berbuat buruk kepada anaknya dengan perbuatan yang sangat buruk sekali. Lalu kata beliau, mayoritas anak-anak yang menjadi sebab rusaknya mereka dari orang tuanya. Dari orang tuanya. Ketika mereka menelantarkan pendidikan anak tersebut dan tidak mengajari mereka hal-hal yang diwajibkan di dalam agama, hal-hal yang dianjurkan di dalam agama ini, tidak diajarkan pada mereka sunnah-sunnah Nabi SAW, fa'adha'uhum sigharan, sehingga mereka menelantarkan anak-anak itu ketika anak itu masih kecil. Jadi kalau ketika anak di antara anak-anak tersebut ada yang durhaka kepada orang tuanya, suka mencela orang tuanya, mendolimi orang tuanya, jangan hanya menyalahkan anaknya, tapi pertanyakan diri kita, apakah kita mendidik anak itu dengan kebaikan? Apakah pernah kita mengajarkan anak itu hal-hal yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang saya maksud di sini bukan hanya sekedar sana ada tempat ngaji, ada TPA, kamu sana belajar. Bukan hanya sekedar tapi pendidikan secara umum. Pendidikan adab dan pendidikan ilmu. Ketika anak itu berada di dalam rumahnya, tentu dia akan terpengaruh dengan kondisi yang ada di dalam rumah. Sekarang tinggal orang tua. Apa yang orang tua berikan kepada anak itu? PlayStation, PS1, PS2, PS3, nggak tahu PS berapa sekarang. Itu yang diberikan kepada anak. Terus kamu main, main perang, main kelai-kelai.
Jadi masih kecil sudah tahu gimana cara membunuh. Ya. Sejak kecil dia sudah tahu gimana cara membunuh. Nah, salah-salah kalau orang tuanya marahin dia, sudah. Tinggal penerapannya saja yang belum. Nah, apa yang ada di dalam rumahnya? Televisi. Oh, luar biasa ini. Berbagai macam acara. Ya. Sejak kecil anak itu belum sekolah, lagunya lagu cinta. Iya, iya, tidak bisa ditinggal. Nah, kenapa? Dalam kesehariannya pulang ke rumah dilihat sinetron ini, sinetron itu, film ini, film itu. Ya, orang tuanya memberikan. Belum lagi kondisi orang tua yang tidak punya akhlak. Di hadapan anak, debat, tengkar. Ya. Ibunya mengatakan kepada bapaknya, kamu anjing. Bapaknya mengatakan kepada ibu, kamu babi. Jadi orang tuanya ada anjing, ada yang babi. Anaknya jadi apa? Jadi musibah. Ma'asyarul muslimin. Ya. Anak itu terus melihat apa yang ada di sekitar. Jadi pengaruh yang sangat kuat sekali. Jadi kalau mungkin di antara kita yang mengatakan, loh, saya nggak pernah mengajarkan Injil kok kepada anak saya. Bukan. Anak itu melihat tingkah laku orang tua, apa yang diucapkan orang tua itu diperhatikan oleh anak. Dan itu subhanallah terlihat sekali. Apalagi kalau seorang punya anak 2 atau anak 3 yang kurang lebih sebaya umurnya, itu kadang-kadang di antara mereka sendiri, orang tuanya mereka bicarakan. Iya. Kalau orang tuanya baik, itu dipuji-puji. Oh, bapak itu begini, masya Allah, baik sekali. Ya, umi saya juga begini, ibu saya mungkin. Ibu saya begini, baik sekali, dipuji. Ya. Tapi kalau bapaknya tidak memberi adab yang baik, ya, yang diketahui bapaknya itu ya garang, marah, tiap ketemu marahnya saja yang ketahuan, ya, tidak punya rasa kasih sayang, mencium anaknya nggak pernah. Ada seorang Badui ketika datang ke Madinah melihat Rasulullah SAW, melihat para sahabat kok mereka biasa mencium anak-anak mereka. Maka orang Badui mengatakan, "Tuqabbiluna sibyanakum, kalian biasa mencium anak-anak kalian?" Heran. Ya. Kalian biasa mencium anak-anak kalian? Wallahi nahnu ma nuqabbil. Kami enggak pernah cium anak-anak kami. Subhanallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak punya sifat rahmat kepada orang lain, dia tidak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hati yang keras. Ya. Jadi dengan perbuatan, dengan akhlak, anak itu akan perhatikan orang tuanya. Kemudian demikian pula ma'asyiral muslimin, lingkungan di dalam rumah, lingkungan di luar rumah, dengan siapa dia berteman. Ya. Nah, yang sangat menyedihkan kondisi pendidikan kita secara umum, ya, sangat menyedihkan. Ya. Arahnya, orientasinya selalu kepada dunia. Anakku harapannya nanti kalau dewasa jadi pilot, ini jadi dokter, ini jadi jaksa, ini jadi hakim, ini jadi presiden. Orientasinya dunia semua. Ya. Tapi sedikit yang memperhatikan permasalahan din bagi anaknya. Ya. Sehingga arahnya selalu ke pendidikan dunia. Ya kan kita nggak boleh lupa dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kadang pakai ayat juga. Jangan kamu lupa bagianmu dari dunia. Kalau baca ayat jangan dipotong-potong. Baca sebelumnya. Sebelumnya kan Allah mengatakan wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah. Cari apa yang Allah berikan padamu untuk kehidupan akhiratmu. Nah, jangan kamu lupa kamu punya bagian di dunia. Di dunia ini kamu butuh mencari makan.
dari penghidupan, berdagang silahkan, menikah silahkan, yang dihalalkan. Tapi yang fokus utama itu adalah akhirat. Ini arahnya dunia. Sehingga dari tingkat SD, SMP, SMA, ya, yang bertambah terus adalah dunianya. Fisika 10, Masya Allah. Kimia 10. Ini bahasa Inggris 9. Ya. Agama 9 juga. Tapi ditanya, ya, sifat-sifat Allah. Gimana sifat-sifat Allah? Oh, sifat Allah itu ada 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, qiyamu bi nafsi. Itu aja yang dia tahu dari SD, SMP, SMA itu. Ya. Tidak memahami akidah yang sebenarnya. Tidak memahami bagaimana itu berakidah yang benar, berislam dengan keislaman yang benar, melalui pedoman yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini enggak diajar. Oh, kalau gitu masukkan pondok pesantren. Wah, pondok pesantren nggak punya masa depan, nggak ada ijazah. Nah, ini musibah. Dikirain kalau tanpa ijazah itu nggak punya masa depan suram. Nanti gimana kalau kerja? Ya, masa kerjanya jual kerupuk misalnya. Masa kerjanya jual ikan. La haula wala quwwata illa billah. Banyak juragan ikan yang kaya raya. Banyak juragan kerupuk yang kaya raya. Nah, orang yang sudah punya sekolah bisa kaya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang inti yang perlu kita tekankan di sini adalah pelihara keluarga kita, jaga agama mereka. Ini yang paling utama. Mengapa demikian? Mungkin pertimbangan dari sisi dunia kurang menguntungkan. Nanti kalau anak saya nggak punya ijazah jadi apa ini? Ma'asyiral rahimakumullah. Coba kita buka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita perhatikan kondisi anak-anak, subhanallah, ada yang jadi doktor, S1, S2, insinyur, profesor dan lain sebagainya. Tapi dalam urusan agama sangat menyedihkan. Bacaan Al-Fatihah saja ya masih harus dibenarkan dalam sekian banyak tempat. Mendoakan orang tua nggak pernah. Yang dipikirkan adalah dunia, orientasinya dunia. Ma'asyiral rahimakumullah. Apa yang dibanggakan dari anak seperti ini? Harta. Tapi bandingkan dengan seorang yang memiliki iman. Seorang anak semenjak kecil dididik dengan didikan keimanan, tumbuh sebagai seorang mukmin yang mengerti agamanya. Subhanallah. Akan menjadi mulia orang tua itu. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan anaknya, Masya Allah, menjadi seorang yang berilmu, mengerti agama, bahkan bisa mengajarkan agama kepada yang lainnya dengan pelajaran yang benar, subhanallah, orang tua berbangga dengan itu. Ya. Ketika ada orang melihatnya, dia mengajarkan bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar, maka orang ketika melihatnya, ini anak siapa ini? Oh, itu anaknya si fulan. Orang tuanya berbangga melihat anak yang seperti ini. Terlebih lagi di akhirat. Dan ini adalah merupakan akhir dari kehidupan kita. Fikirkan masa depan kita di akhirat. Seorang anak yang menjadi mukmin, yang berilmu, yang memahami agamanya akan menjadi mulia. Dan dia akan mengarahkan orang tuanya kepada kebaikan. Ketika mereka menjadi kaum mukminin dan meninggal dalam keadaan mukmin, mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam al-jannah dengan penuh kenikmatan. Mereka berkumpul kembali. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman lalu anak-anak mereka mengikuti keimanan mereka, maka kami akan
memasukkan mereka ke dalam al-jannah, ya. Lalu kami kumpulkan mereka kembali, wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kami tidak akan mengurangi sedikit pun dari apa yang pernah mereka amalkan di dunia. Apa maksudnya? Dijelaskan oleh para ulama tafsir. Kalau misalnya sekeluarga ini mereka semuanya muslim, akan tetapi di antara mereka ada yang lebih baik keimanannya daripada yang lain. Misalnya anaknya lebih baik keimanannya, sementara orang tuanya kurang dalam hal ibadah, bahkan mungkin melakukan kemaksiatan. Di akhirat nanti ketika orang ini akan dilemparkan ke dalam neraka orang tuanya, tapi dengan kebaikan dan keutamaan yang dimiliki oleh anaknya, maka orang tuanya yang tadinya akan dilemparkan ke dalam neraka mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebutkan dalam riwayat Imam Al-Hakim ada beberapa orang yang mereka itu menunggu di pintu surga, enggak mau masuk ke dalam jannah, tidak mau masuk ke dalam surga. Ketika ditanyakan kepada mereka, apa yang menyebabkan kalian enggan masuk ke dalam surga? Mengapa kalian menunggu di pintu surga? Maka mereka mengatakan, kami menunggu orang tua kami. Kami menunggu orang tua kami. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, udkhulul jannata antum wa aba'ukum. Masuk kalian ke dalam surga, kalian dan orang-orang tua kalian. Subhanallah. Dengan keimanan seorang anak. Dalam riwayat Ibnu Majah dari hadis Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ar-rajula yawm al-qiyamah turfa'u darajatuhu fil jannah, fayaqul anna li hadha, fayaqul bi istighfari wa la kalam." Ada seseorang di dalam surga diangkat kedudukannya. Jadi yang semestinya dia di surga yang sekian, Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukannya, karena surga itu semakin tinggi semakin mulia. Sehingga orang tuanya heran, mengapa aku mendapatkan keutamaan yang seperti ini? Maka dikatakan kepadanya, ini disebabkan karena istighfar anakmu kepadamu. Anakmu selalu berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus dia mendoakan dengan penuh keikhlasan. Inilah anak yang diharapkan. Dan anak yang seperti inilah yang akan memberi manfaat kepada orang tuanya, meskipun orang tuanya telah meninggalkan dunia. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata al-insan inqata 'anhu 'amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyah, aw 'ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lahu." Apabila seorang itu meninggal, terputus amalannya kecuali 3 hal. Sedekah jariyah, wakaf, bangun masjid, ya, wakaf-wakaf yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak yang saleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Anak yang saleh. Jadi ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, modal yang besar. Maka hendaknya kita perhatikan pendidikan anak kita. Jaga keimanan mereka. Pelihara mereka semenjak mereka masih berusia dini. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, biasakan mereka taat. Dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u 7 sinin, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10, wa farriqu bainahum fil madaji'." Perintahkan anak-anak kalian untuk salat ketika mereka berusia 7 tahun. Pukul mereka ketika berusia 10 tahun masih enggan salat. Pisahkan tempat-tempat tidur mereka. Ini adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali ketika diwajibkan puasa bagi kaum muslimin, sebelum puasa Ramadan ada puasa Asyura yang hukumnya wajib sebelum datangnya puasa Ramadan. Maka para sahabat ketika itu mereka membiasakan anak-anak mereka berpuasa. Sampai di antara mereka kalau ada anak-anak mereka kelaparan, minta makan, maka dikasih mainan supaya dia lupa dengan rasa laparnya, rasa hausnya.
sampai terbenamnya matahari, lalu kemudian mereka pun ikut makan bersama dengan orang-orang tua mereka. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pelihara anak itu agar kemudian mereka tumbuh menjadi anak-anak yang menjadi harapan kita, yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang tuanya. Demikian pula bagi kaum mukminin secara umum. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang bisa saya jelaskan pada pertemuan kita di malam hari ini. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kekeliruan maka itu datangnya dari syaitan dan dari diri saya sendiri, dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.